Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan juga teman-teman akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang pajak pusat dan pajak daerah yang bertemakan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, Layuli Istiqomah dengan NIM 503190035. Selanjutnya ada saudari Azra Elindra dengan NIM 503190034. Dan yang terakhir ada saudari Lupna dengan NIM 503190045 dari kelas 5B Akuntansi Syariah, dan dosen pengampu yaitu Ibu Agisia Sukmawati, SE MSc. Definisi pajak. Pengertian pajak sebagaimana dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan, yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jenis-jenis pajak pusat. Pertama, pajak penghasilan atau PPh. Kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, bea materai. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan atau PBB yang akan menjadi pembahasan utama pada materi kami. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut. Pertama yaitu pajak pusat atau negara, merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Yang kedua yaitu pajak daerah, merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Tata cara pemungutan. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar atau SKPDKB, dan atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan atau SKPDKBT. Baiklah, di sini saya Azra Elindra akan melanjutkan penjelasan dari Layuli Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia dan atau bangunan yang meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan tetap pada tanah dan atau perairan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yang disebut dengan pajak bumi dan bangunan adalah yang bersifat kebendaan. Dalam arti besarnya, pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah dan bangunan. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Selanjutnya yaitu yang termasuk pengertian bangunan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang pertama yaitu jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan. Selanjutnya yaitu ada jalan tol, galangan kapal, dan dermaga. Yang selanjutnya yaitu tempat olahraga dan kolam renang. Selanjutnya ada pagar mewah dan taman mewah. Selanjutnya yaitu tempat penampungan kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak. Dan terakhir yaitu fasilitas lain yang memberikan manfaat. Selanjutnya mengenai surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT.
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pasal 10 Ayat 1, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Selanjutnya yaitu mengenai sanksi perpajakan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi atau denda administrasi sebesar 2% per bulan, maksimal selama 24 bulan berturut-turut, atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan surat tagihan pajak atau STP. Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari WP atau wajib pajak, maka dapat diterbitkan surat paksa atau SP sesuai dengan pasal 13. Baiklah, perkenalkan nama saya Lubna. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Azra mengenai objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Objek pajak yang dikecualikan dan digunakan semata-mata melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, objek pajak dan bumi dan bangunan. Yang pertama adalah sawah, yang kedua adalah tambang, yang ketiga adalah rumah mewah, yang keempat adalah tempat usaha, yang kelima adalah gedung, yang keenam adalah pusat pembelanjaan, dan yang ketujuh adalah pagar mewah, serta lain-lainnya. Selanjutnya, objek pajak tidak dikenakan PBB. Yang pertama ada tempat ibadah, yang kedua adalah makam, yang ketiga adalah peninggalan purba, yang keempat adalah taman nasional, yang kelima adalah hutan pariwisata, dan lain-lain. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya nilai NJOP ini ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat pemerintah daerah setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Selanjutnya, materi tentang faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB. Yang pertama, faktor kesadaran perpajakan. Yang kedua adalah faktor pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan. Yang ketiga adalah faktor persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB. Dan yang terakhir adalah kualitas pelayanan terhadap wajib pajak. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.